Atau orang yang mabuk atau terkena jin, kalau seluruh harinya dan sengaja batal puasanya. Kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya. Ikhwani rahimakumullah, ada satu perkara yang harus kita bahas tentang suntikan. Bagaimana ketika ada orang menyuntik? Kalau suntikannya berupa vitamin maka bisa membatalkan puasa. Kalau suntikannya bukan vitamin, karena misalkan kakinya luka, mau dioperasi, mau dijahit oleh dokter, disuntik kebal, maka tidak batal suntik kebal tersebut. Tapi kalau suntikan berupa vitamin, misalkan pakai orang yang sakit pakai apa tuh? Infus, maka bisa membatalkan puasa. Adapun kalau memang hanya untuk tebal lingkaran saja, area tertentu, maka tidak batal puasa. Itu perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan kita harus tahu paling yang beratnya itu apa? Beratnya suka keluar olap, ya, kebanyakan minum. Kita kebanyakan minum, nggak taunya pas sholat subuh keluar dari mulut kita, bukan muntah, atau dikatakan muntah tapi tidak sengaja, ya, keluar dari perut namanya muntah, keluar dari perut namanya muntah, olap atau muntah sama. Kalau hukumnya, ya, dibiarkan tidak dicuci, maka nanti kalau sholat kita batal walaupun sudah ada wudhu. Kalau olap itu najis, harus dicuci. Olap atau muntah najis. Ini kita bicarakan muntah yang tidak sengaja. Kalau sengaja batal total. Tapi yang dibicarakan muntah tidak sengaja, ya, atau minum kebanyakan kemudian keluar lagi, namanya muntah sama. Dia tidak sengaja, maka wajib mencuci mulutnya. Apakah boleh mubalaghah berlebihan ketika mencuci mulutnya? Iya, diwajibkan mubalaghah ketika mencuci mulutnya yang najis karena muntah. Tapi kemudian ketika mubalaghah itu ada sedikit masuk air. Kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja batal. Lalu yang tadi dikatakannya kalau sengaja batal. Ini bicara yang tidak sengaja. Ya, apa yang tidak sengaja harus dicuci mulutnya. Dia tidak batal, tapi wajib mencuci mulutnya dan harus mubalaghah. Mubalaghah itu berlebihan, mencuci mulutnya sampai ke tenggorokannya, tapi tidak boleh sengaja memasukkan air. Ketika sengaja batal puasanya, ketika tidak sengaja tidak batal puasanya. Itu perkara-perkara yang harus kita tahu. Ada perkara lain yang sering kita dengar, yang mungkin kemarin juga pernah dijelaskan, bahwa ketika kita berbuka puasa, kita kadang tidak melihat-lihat buka puasa di mana. Ada orang kaya, wah, orangnya hebat, ya, tapi uangnya nggak jelas dari mana. Maka jangan buka puasa di situ. Buka puasa di tempat pejabat, jangan buka puasa di situ. Sayang puasa kita. Ada yang bisa membuka puasa kita secara zahir, ada membuka puasa kita secara batinnya, itu ketika kita makan sembarangan di tempat orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya puasa kita sungguh minta maaf kepada Allah, tapi perutnya sudah diisi dengan barang yang haram. Kalau memang kita tahu orang itu melakukan perkara-perkara yang haram. Di sini ada dua perkara. Orang ini hartanya murni haram semua. Orang ini hartanya ada haramnya, ada halalnya. Agama mudah. Ketika yang memang ini ada halal, ada haram, boleh kita hadir di situ. Tapi untuk orang-orang soleh nggak mungkin hadir di situ. Untuk orang-orang soleh tidak mungkin datang kepada orang yang separuh haramnya halal, separuh hartanya haram. Tapi untuk umum boleh, silakan, agama memudahkan. Ya, tapi dikatakan ketika bulan suci Ramadan, hati-hatilah, jangan buka sembarangan. Atau dapat makanan bagian dibagi-bagi, kita berebut, jangan itu. Kita jangan hanya kalau ada orang yang beringin puasanya rapi, bersih, maka kita harus pilih-pilih buka puasa di mana dan di tempat siapa. Ya, ini perkara yang penting di dalam masalah bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, saya ingin bercerita sedikit tentang keutamaan Ramadan, yang dimana salah seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, kalau nggak salah, beliau radhiyallahu anhu ketika pergi haji, beliau mendapatkan bertemu dengan perompak
Perompak itu perampoknya di atas perampok, pakai membunuh, begal. Rombongan haji ini dibegal, dirampok oleh sekelompok orang. Kambing yang dibawa disembelih, ontanya pun disembelih, sampai mereka hanya kembali ke tempat semula, ke negerinya sendiri. Sebelum kembali, ini kejadiannya siapa? Fudail bin Iyad melihat kepala perampoknya tidak ikut makan. Didekati oleh dia, kamu kan kepala perampok, kenapa nggak ikut makan itu makanan kambing guling? Nggak, saya lagi puasa. Masya Allah, kamu puasa tapi mencuri haji, mencuri orang-orang yang mau haji. Ini nggak nyambung ini. Jawabnya apa? Saya tahu saya mencuri, saya merampok, tapi dalam diri saya minta tetap ingin kembali kepada Allah. Saya tahu salah. Lalu Fudail bin Iyad menyatakan menganggap itu perkara ringan. Nggak mungkin orang yang merampok puasa sambil merampok. Yang dirampoknya haji tadi. Tahun berikutnya beliau pun membawa rombongan pergi haji. Ketika beliau di Mu'tazam antara pintu dengan Hajar Aswad, menempelkan dadanya kepada Ka'bah. Di sebelahnya ada yang teriak, ya Allah, teriak-teriak. Dinengok, ternyata itu kepala perampok. Ketemu di situ di mana? Di depan Ka'bah. Ditanya, kenapa kau bisa di sini? Ya, puasa yang aku lakukan telah menyeret aku untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan meremehkan orang-orang yang suka bertanya, sholat jalan, maksiat jalan. Ya, puasa jalan, maksiat jalan. Orang itu sedang berobat, luka dan diobati dengan ibadahnya. Luka dan diobati dengan ibadah dia. Yang repotnya itu udah luka tidak diobati dengan sholatnya, tidak diobati dengan puasanya. Tetap hubungan antara kita dengan Allah harus ada, dan puasa merupakan keutamaan yang besar. Ada satu surga itu ada pintu-pintu namanya Rayyan, tidak diberikan kecuali orang-orang yang berpuasa. Orang dulu, kiai-kiai, para ulama kalau ingin mengajarkan muridnya satu ilmu yang hebat, ilmu batin, ilmu kanuragan istilahnya, kanuragan apa, itu diperintahkan untuk puasa dulu 40 hari. Setelah puasa meninggalkan orang semua, baru mendapatkan ilmu daripada kiainya, daripada anjangannya, daripada ulamanya. Kalau sekarang enggak, ini anak belum bakti sama ibu bapaknya sudah sudah diajarkan, akan jadi fitnah akhirnya. Akhirul kalam, ada wasiat untuk para yang megang majelis, juga para pesantren di sini yang ahli majelis juga, nanti dibina kepada Habib Muhsin untuk dilihat wudunya masing-masing. Panggil guru, mau lihat wudunya benar nggak? Mau lihat baca Fatihahnya benar nggak? Mau lihat tasyahudnya benar nggak? Rukun daripada sholat. Mau lihat dia punya mandi junubnya benar nggak? Datangi, istilahnya ada kantor diperiksa ya. Bagaimana wudunya, mandi wajibnya, udah ngerti, jalan. Yang belum ngerti ya duduk situ diajarin terus. Ya, ada orang yang hadir majlis 10 tahun, wudunya nggak benar. Ada orang yang hadir majlis 10 tahun baca bacanya masih Alhamdulillah Rabbil Alamin, nggak pakai ainnya, nggak pakai haknya. Seumur hidup dia sholat sama dengan meninggalkan sholat. Yang tanggung jawab siapa? Sahibul majlis dan sahib pesantren. Ada pesantren menerima murid, mau didengar pada orang yang memiliki pesantren. Datang murid, untuk pertama murid datang baru, lalu tanda tangan selesai jadi murid. Tinggal di situ sebulan, 2 bulan, 3 bulan, membaca kitab sampai kepada bab wudu, bab sholat. Si murid baru mengatakan kepada gurunya, guru, saya baru tahu ini bab sholat demikian, bab wudu demikian. Memang kamu nggak tahu? Ya nggak tahu. Ternyata 3 bulan semua dia meninggalkan sholat, tanggung jawab si gurunya tadi. Bahkan rumah yang membantu kita di rumah, membantu supir, wajib kita perhatikan wudunya, mandi wajibnya, bacanya semua. Tanggung jawab. Bahkan di akhirat ada satu riwayat, ada orang-orang yang akan menuntut kita di akhirat. Siapa? Orang-orang yang kita tidak kenal, ketemu di rest area, ketemu di jalan, di masjid, wudunya nggak benar, kita diam tidak menegur dia. Sholatnya, baca fatihahnya nggak benar, kita biarkan dia menuntut. Ya Rab, tuntut dia. Dia melihat saya salah dalam berwudu, dia diam saja. Dia melihat saya sholat dan sholat saya salah, dia diam saja. Orang yang kita tidak kenal akan menuntut kita di hadapan Allah nanti. Jadi mohon nanti insya Allah Habib Muhsin membawakan guru-guru yang anak kecilnya juga diperhatikan, semua wudunya dibarisin, ya, Fatihahnya diperhatikan. Mohon kepada ashabul majlis
Itu yang pertama diajarkan adalah cara wudhu. Sebab bersuci itu bukan hanya wudhu saja. Saya kalau mengajarkan di dalam kitab tentang syurutul istinja, syarat-syarat bercebok, bukan hanya syarat bercebok, syarat-syarat membersihkan diri daripada sifat-sifat yang buruk. Itu yang pertama harus dipelajari oleh santri, adalah bagaimana cara membersihkan dirinya daripada sifat-sifat yang buruk. Baru belajar kitab yang lainnya. Sampai kepada bakti kepada orang tua dulu, baru kemudian membaca kitab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.